Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Pak Ardiansah, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Kristi, Nabila, Oktia, Selina, Safitri, dan Sophia ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses bisnis siklus pengeluaran. Materi pertama, metode pemesanan barang yang akan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama adalah metode pemesanan barang Economic Order Quantity, yang dimana konsep ini diperkenalkan oleh Ford W. Harris tahun 1913. Dan maksud penggunaan metode ini adalah untuk meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan barang. Menurut Yami juga menyatakan bahwa metode ini itu digunakan untuk mencari jumlah total bahan tetap yang dibeli pada setiap pembelian agar menutupi kebutuhan selama periode berjalan. Lalu ada manfaat penggunaannya. Yang pertama dapat mengurangi biaya penyimpanan sehingga usaha tersebut Parblin memastikan tidak menyimpan lebih banyak barang daripada barang yang dibutuhkan. Yang kedua, metode ini perusahaan dapat memastikan stok yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dan yang ketiga, metode ini membantu mengetahui berapa banyak jumlah dan kapan harus memesan barang ulang dan berapa banyak persediaan yang harus disimpan. Rumus yang digunakan adalah EOQ sama dengan akar dari 2 kali annual demand kali cost per order dibagi annual holding cost per unit. Annual demand itu adalah permintaan tahunan, cost per order ada biaya per pesanan atau biasa juga disebut biaya tetap, dan annual holding cost per unit itu biaya penyimpanan persediaan per unit. Contoh perhitungannya, Bu Parlin ini memiliki usaha kerupuk yang dimana jenis produk yang paling laris adalah kerupuk ikan mentah sebanyak 500 unit setiap tahun. Biaya penyimpanan tahunannya itu adalah 100 dan setiap pemesanan barang tambahnya dibebankan biaya sebesar 300. Untuk menghitung jumlah economic order quantity ini, maka Bu Parlin akan menggunakan perhitungan sebagai berikut. Akar 2 dikali 500, 500 unit itu adalah permintaan tahunan dan 300 ini adalah beban biaya tetap tersebut dan 100 ini adalah biaya penyimpanan tahunan, maka didapat EOQ-nya sama dengan 54,77 unit, yang artinya setiap kali Bu Parlin stok kerupuk ikan mentah ini adalah sebanyak 55 unit untuk memastikan pemenuhan permintaan pelanggan dan meminimalkan biaya inventarisnya. Lalu yang kedua, Material Requirement Planning atau MRP adalah suatu metode untuk menentukan apa, kapan, dan berapa jumlah komponen dan bahan material yang diperlukan dalam perencanaan produksi. MRP ini dikenalkan oleh Joseph Orlicki dari GIY Case Company tahun 1960. Lalu manfaatnya membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan bahan baku sehingga menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Dengan adanya MRP ini dapat merencanakan jadwal produksi dan pengiriman lebih efisien dan dapat menentukan kapan perusahaan membutuhkan bahan baku dan menyesuaikannya dengan jadwal produksi perusahaan. Lalu ada rumus yang dari MRP ini, ada gross requirement. Yang pertama itu adalah rumusnya kebutuhan kotor sama dengan kebutuhan bersih dikali kuantitas dalam bill of materials. Kasusnya usaha produksi kerupuk mentah Bu Parlin ini membutuhkan bahan mentah berupa adonan kerupuk untuk satu kemasan. Berdasarkan bill of materials, untuk menghasilkan satu kerupuk itu diperlukan 500 gram adonan. Jadi kalau misalnya dia dapatkan pesanan 200 kemasan, maka kebutuhan bersihnya adalah 200 kemasan. Lalu kuantitas bill of materials-nya adalah 500 gram. Penyelesaiannya, kebutuhan kotor 200 kemasan dikali dengan 500 gram. Sama dengan 100 kilogram. Jadi kalau misalkan Bu Parlin memenuhi permintaan 200 kemasan, maka diperlukan adonan sebanyak 100 kilo. Lalu ada MRP Net Requirement, di mana rumusnya kebutuhan bersih sama dengan kebutuhan kotor dikurangi persediaan saat ini ditambah penerimaan yang dijadwalkan. Berdasarkan kasus di atas, dapat kebutuhan bersihnya yaitu 100 kilo. Lalu kebutuhan kotornya ini adalah kebutuhan kotor itu adalah 100 kilo. Lalu persediaan saat ini tuh sebanyak 35 kilo misalkan. Penerimaan yang dijadwalkan adalah sekitar 20 kilo. Maka kebutuhan bersih yang akan dihasilkan adalah 45 kilogram. Lalu untuk MRP Project on Hand itu perkiraan persediaan akhir sama dengan persediaan awal ditambah penerimaan yang dijadwalkan dikurangi kebutuhan bersih. Persediaan awal tadi misalnya 35 kilo dan penerimaan dijadwalkan adalah 20 kilo. Lalu dengan kebutuhan bersih yang 45 kilo, maka MRP Project on Hand-nya ini adalah
Perkiraan persediaan akhir sama dengan 35 kilo ditambah 20 kilo dikurangi 45 kilo. Jadi perkiraan persediaan akhirnya adalah 10 kilogram. Lalu ada rumus kasus perhitungan MRP plain order release di mana jumlah yang perlu dipesan sama dengan kebutuhan bersih dikurangi stok yang tersedia ditambah safety stock. Kasus perhitungan safety stock ini dibuat oleh perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan nantinya adalah 5 kilo. Lalu jumlah yang perlu dipesan itu adalah 45 kilo kebutuhan bersih yang didapat sebelumnya, dikurangi stok yang tersedia misalnya 10 kilo, tambah di safety stock sebanyak 5 kilo. Jadi jumlah yang perlu dipesan nantinya adalah 30 kilo. Lalu metode yang ketiga itu just in time, di mana sistem produksi ini yang digunakan untuk sesuai kebutuhan dengan jumlah yang ingin diproduksi. Jadi bahan baku atau barang itu dibutuhkan saat proses produksi. Tujuannya adalah agar tidak ada kelebihan jumlah selama produksi atau overproduction. Manfaatnya adalah yang pertama mengurangi ruangan gedung untuk menyimpan barang, dua mengurangi waktu penundaan jadwal produksi, dan yang ketiga mengurangi pemborosan akibat cacat produksi karena bahan baku sudah dipastikan kualitasnya lebih dahulu. Lalu rumusnya itu ada N sama dengan DT dibagi C dikali 1 ditambah X. D itu demand, C itu muatan kontainer, X itu presentasi safety produk, dan T itu time atau waktu. Kasus perhitungannya, misalkan Bu Parlin ini mendapatkan permintaan sebanyak 500 kemasan dengan waktu 5 hari dan kapasitas pengirimannya sebanyak 300 kemasan. Dan presentasi yang ditentukan untuk cadangan stok adalah 10%. Penyelesaiannya adalah 500, itu adalah demand-nya, time-nya sebanyak untuk time-nya ini 3 hari. Time-nya itu 3 hari dibagi sama C. C itu kontainer muatannya 300 kemasan dikali 1 ditambah 10%. Dijadiin desimal 0,1. Jadi N-nya itu didapat 5,5 unit atau dengan kapasitas 6 kemasan untuk mengontrol stok kerupuk mentah. Usaha Bu Parlin ini tidak akan kehabisan stok karena untuk memenuhi permintaan pelanggan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nabila. Kemudian flowchart penerimaan dan penyimpanan barang akan dijelaskan oleh Safitri. Kepada Safitri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan flowchart penerimaan dan penyimpanan barang. Dimulai yang pertama itu pemesanan barang. Ibu Parlin melakukan pemesanan barang dari supplier sesuai kebutuhan pesanan dari pelanggan dan barang akan dikirim ke rumah produksi Ibu Parlin. Yang kedua itu penerimaan barang. Saat barang tiba, dilakukannya pemeriksaan barang untuk memastikan kesesuaian pesanan, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Terus yang ketiga itu pengecekan barang. Supplier mengirimkan barang sesuai dengan pesanan Ibu Parlin dan tidak ada kerusakan fisik dari barang yang sudah dipesan. Yang keempat itu pembuatan dokumen. Pembuatan dokumen penerimaan seperti slip penerimaan barang untuk mencatat barang yang diterima. Ini penting untuk pengendalian stok dan akuntabilitas. Yang terakhir itu penyimpanan barang. Penataan barang secara sistematis untuk memudahkan pencarian dan pengambilan. Tata letak yang baik mencegah kerusakan dan kehilangan barang dan melakukan pemantauan secara berkala untuk menghindari kehabisan atau menumpuk barang. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Safitri. Kemudian ada flowchart mengenai penyimpanan yang akan dijelaskan oleh Kristi. Kepada Kristi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai flowchart pembayaran. Jadi, proses ini dimulai dengan UMKM melakukan penerimaan tagihan lebih dulu kepada supplier. Kemudian, tagihan ini dapat berupa kwitansi, faktur pajak, PO asli, dan invoice asli. Nantinya, usaha akan melakukan penentuan tanggal terkait, pengambilan giro, atau cek tagihan. Setelah itu, perusahaan akan melakukan pengecekan ulang terhadap tagihan yang sudah ada dan mengecek kelengkapan dokumen agar bisa segera diproses. Selanjutnya,
Usaha akan menentukan apakah pembayarannya akan dilakukan secara tunai atau menggunakan cek dan giro. Supervisor kasir akan melakukan pemantauan berkala dari tanggal jatuh tempo cek dan giro agar nantinya tagihan tersebut dapat ditandatangani oleh Direktur Keuangan. Setelah itu, supervisor kasir akan melakukan penyerahan tagihan-tagihan tadi kepada supplier agar dapat menandatangani form pembayaran. Setelah itu, asisten akunting usaha akan melakukan semua pencatatan pembayaran vendor ke program akunting. Terakhir, manajer akunting akan melakukan pengecekan ulang, mengawasi, hingga memverifikasi semua laporan tagihan pembayaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kristi. Selanjutnya ada mengenai dokumen terkait yang akan dijelaskan oleh Oktia. Kepada Oktia dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Yang keempat ada dokumen terkait, di mana dokumen pertama adalah purchase request yang berisikan tabel nomor, kode item, description of goods, unit, quantity, required date, dan price. Yang kedua ada purchase order yang berisikan nomor, tanggal, kepada, alamat, pengiriman, nomor PO dikirimkan ke, yang berisikan tabel, kode, deskripsi, jumlah, unit, harga, diskon, subtotal, ataupun pajak. Dan di bawah tertera tanda tangan dari penerima dan usaha milik Ibu Parlin sendiri. Selanjutnya yang ketiga, ada dokumen receiving report yang terdiri dari nomor, tanggal terima, nama supplier, nomor PO, detail barang yang diterima dengan baik, yang berisikan tabel, nomor, nama barang, deskripsi, jumlah, dan satuan, dan berisikan tanda tangan penerima dan tanda tangan verifikasi bagian pembelian. Yang terakhir ada vendor invoice yang berisikan kepada dan tanggal, nomor invoice, dan tabel tertera yaitu keterangan, harga, jumlah, dan total. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Oktia. Yang terakhir, pemaparan materi mengenai ancaman dan pengendalian yang akan dijelaskan oleh Sophia. Kepada Sophia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, ancaman terkait penerimaan barang. Barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, kualitas, kurang baik atau rusak. Pengendalian memastikan adanya prosedur pemeriksaan barang yang ketat, melakukan pemeriksaan visual dan pengujian fisik barang sebelum diterima dan dicatat. Yang kedua, terjadinya pencurian atau kehilangan barang selama proses penerimaan. Pengendalian, penjagaan ketat di area penerimaan barang, melakukan pencatatan barang yang diterima secara rinci. Yang ketiga, keterlambatan dalam proses penerimaan barang yang dapat mengganggu operasional, pengendalian perjanjian yang jelas terkait waktu pengiriman barang, evaluasi secara periodik untuk memastikan ketepatan waktu pengiriman. Yang kedua, ancaman terkait penyimpanan barang. Yang pertama, barang rusak atau hilang akibat penyimpanan yang tidak sesuai. Pengendalian, penyimpanan barang di lokasi yang sesuai dengan kondisi barang, penggunaan sistem rak dan label yang rapi untuk meminimalisir kerusakan fisik dan kehilangan. Lalu kebakaran atau bencana alam. Barang dapat rusak atau hilang akibat bencana alam lainnya. Pengendalian, pemasangan sistem dan rambu-rambu keselamatan, penyimpanan barang berbahaya di tempat yang aman. Selanjutnya, barang yang tersimpan tidak pada tempatnya, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam pencarian dan distribusi. Pengendalian, penyusunan yang jelas untuk masing-masing kategori produk atau barang. Penerapan sistem manajemen inventaris yang terkomputerisasi untuk mengontrol posisi barang. Selanjutnya, kesalahan pencatatan. Pengendalian, penerapan sistem manajemen persediaan yang terkomputerisasi untuk mencatat setiap transaksi masuk dan keluar. Lalu penggunaan sistem pengendalian double check untuk memastikan pencatatan yang akurat. Yang selanjutnya, ancaman terkait pembayaran. Pembayaran dilakukan kepada pihak yang tidak berwenang. Pengendalian, implementasi prosedur verifikasi yang ketat untuk memastikan hanya pihak berwenang yang dapat melakukan pembayaran. Lalu penggunaan tanda tangan autentik untuk persetujuan pembayaran, melakukan pengawasan lebih dari satu pihak. Yang kedua,
Pembayaran dilakukan 2 kali untuk transaksi yang sama yang menyebabkan pemborosan dana. Pengendaliannya, penerapan sistem perangkat lunak untuk mendeteksi transaksi yang sama, pemeriksaan ulang sebelum pembayaran disetujui. Lalu ancamannya pembayaran yang dilakukan lebih atau kurang dari jumlah yang seharusnya. Pengendaliannya sistem manajemen pembayaran yang otomatis mencocokkan jumlah yang dibayar. Lalu pemeriksaan pada jumlah yang harus dibayar dan persetujuan sebelum pembayaran dilakukan. Lalu pengawasan oleh pihak keuangan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan perhitungan. Lalu ancaman pembayaran dilakukan kepada pihak yang tidak terdaftar. Pengendaliannya, verifikasi dan validasi terhadap kredibilitas penerimaan pembayaran dan pembatasan perubahan penerima pembayaran langsung melalui saluran komunikasi yang aman. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sophia. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terlebih terkurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.